Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, untuk selanjutnya kemarin kita sudah membahas daripada fadilah membaca sholawat terhadap baginda Nabi Muhammad SAW. Kali ini kita akan membahas fi fadilati la ilaha illallah kalimatul tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu utawi bab fi fadilati, di dalam menerangkan fadilahnya la ilaha illallah, mengucapkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. La ilaha, tiada Tuhan yang wajib untuk disembah, illallahi, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bab menerangkan fadilah membaca kalimat tauhid, kalimat yang super, kalimat inti darinya intinya tauhid adalah la ilaha illallah, merupakan afdhalul zikri, utama-utamanya zikir kepada Allah, utama-utamanya ingat kepada Allah. Qala berkata, siapa Al-Fakihani, Imam Al-Fakihani, inna mulazamata dzikriha, sesungguhnya memulazamahkan zikir la ilaha illallah, mengistiqomahkan zikir la ilaha illallah inda dukhulil manzili, ketika memasuki rumah, tanfa ialah bisa menghilangkan, atau tanfi bisa menafikan atau menghilangkan al-faqra, akan sifat fakir. Memulazamahkan, mengistiqomahkan zikir la ilaha illallah ketika masuk rumah, berarti posisi berada di luar rumah, kemudian masuk rumah. Ketika masuk rumah itu mengucapkan la ilaha illallah, menurut Al-Fakihani, maka barokahnya la ilaha illallah adalah bisa menafikan, menghilangkan sifat fakir, sifat miskin dari kemiskinan. Hanya ada sebagian riwayat ketika kita masuk rumah itu juga barang siapa seseorang ketika masuk rumah dengan mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian dengan membaca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, itu sebanyak 3 kali, maka orang tersebut tidak akan kekurangan rizki, atau Allah akan menjamin rizkinya orang tersebut.
Imam Al-Fakihani mengatakan la ilaha illallah ketika masuk rumah maka orang tersebut akan hilang, akan dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqad warada lan teman-teman berlaku atau mensabdakan anaman yang menyabdakan siapa? Baginda Nabi Muhammad SAW. Anaman sesungguhnya seseorang. Qala ialah mengucapkan siapa seseorang. Mengucapkan apa? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Lafaz la ilaha illallah. Wa maddaha dan memanjangkan lafaz lanya. Berarti la ilaha illallah, memanjangkan lafaz lanya. Dan kita berzikir kan bermacam-macam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi ini tidak. Yaitu dengan memanjangkan lafaz lanya. La ilaha illallah. Biasanya ketika kita bertahlilan, ternyata orang-orang atau di antara kita siapapun itu ketika memimpin tahlil, ketika masuki afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, lanya dipanjangkan. Ini sanadnya, ini hadisnya, ini dasarnya. Wa maddaha dan memanjangkan lanya panjang, hudimat maka dileburlah atau maka diampunilah lahu terhadap orang yang membaca melafadzkan la ilaha illallah sekali, maka dileburkanlah arba'ata alafin dzambin, 4.000 dosa, minal kabairi dari dosa-dosa besar. Jadi sekali melafadzkan la ilaha illallah, caranya dengan lafadz lanya dipanjangkan, maka Allah melebur, Allah menghancurkan, Allah mengampuni dosa orang tersebut, 4.000 dosa besar. Subhanallah, 4.000 dosa besar, bukan dosa yang kecil, tapi dosa-dosa yang besar. Qalu, maka mengucapkan para sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fa illam yakun lahu syai'un minal kabair, fa illam yakun, maka jika tidak ada lahu bagi orang yang melafadzkan la ilaha illallah apa syai'un sesuatu minal kabairi dari dosa-dosa besar, orang tersebut tidak mempunyai dosa besar ya Rasul. Qala, maka menjawab siapa Kanjeng Nabi, qala maka bersabda siapa Kanjeng Nabi, yaghfaru, mengampuni dosa-dosanya li ahlihi, kepada keluarganya. Orang yang mengucapkan lafaz la ilaha illallah dengan memanjangkan lafaz lainnya, diampuni dosa-dosa besarnya yang jumlahnya 4.000. Andai kata orang itu tidak mempunyai dosa besar, maka dosa-dosa keluarganya diampuni. Wali jironihi, dan dosa-dosa tetangga samping kanan dan
kirinya. Rawahu Bukhari. Kalau sudah yang meriwayatkan rawahu, meriwayatkan hu terhadap hadis, siapa Al-Bukhari, Imam Bukhari, berarti hadis ini adalah sahih. Sahih itu adalah kuat untuk dijadikan dasar daripada suatu hukum. Jadi lafaz la ilaha illallah dengan tulus ikhlas, penghayatan meresap sampai mulai dari lidah, mulut kita, lisan kita, tembus di dalam hati. La ilaha, tiada Tuhan yang wajib disembah illallah kecuali Allah. Itu meresap sampai kolbu kita, benar-benar mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah Tuhan semesta alam, tiada Tuhan selain daripada Allah. Maka dosa-dosa besar yang jumlahnya 4.000 diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandai kata orang itu tidak mempunyai dosa, maka dosa-dosa keluarganya, dosa-dosa istrinya, dosa-dosa anak-anaknya, dosa-dosa orang tuanya, bapak ibunya, saudara-saudaranya diampuni oleh Allah. Dan dosa-dosa tetangga-tetangganya, samping kanan kiri kita, diampuni juga oleh Allah Subhanahu wa taala berkat daripada melafadzkan la ilaha illallah dengan cara la-nya diperpanjang. Makanya ini dasar ketika memimpin tahlil. Memimpin tahlil, biasanya pemimpin tahlil itu kan afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah 3 kali. Ini dasarnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Alhamdulillah. Jadi 4.000. Maka ayo kita dengan lafaz la ilaha illallah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Kita rubah zikir kita. Walaupun kita mau berzikir dengan yang seperti itu, kita awali dengan memanjangkan lafaz la-nya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala bersabda, siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man adapun seseorang, qala ialah mengucapkan siapa orang, kula yaumin setiap harinya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marratin 100 kali, ja'a maka nanti hadir, ja'a maka nanti datang, yaumal kiamati pada hari kiamat, ja'a maka datang siapa orang yang melafadzkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yaumal kiamati pada hari kiamat, wa wajhuhu adapun wajahnya orang tersebut kal qamari ialah seperti rembulan lailatil badri pada bulan purnama. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kita zikirkan, kita wiridkan, kita ucapkan sebanyak 100 kali, maka ketika kita nanti bangkit dari kubur menghadapi yaumul kiamah, yaitu di akhirat nanti, wajah orang tersebut seperti bulan purnama. Bulan purnama itu ya berarti tanggal 14, tanggal 15. Bulan ini kok sing bonder kuwadang mencorong kewetok jelas, tetapi dipandang itu menyejukkan. Anak-anak, kalimat tauhid ini mengingatkan kepada kita, yaitu sahabat Bilal
sahabat Bilal bin Rabah, yaitu termasuk muadzin pertama zaman Rasulullah. Sahabat Bilal bin Rabah ini adalah seorang budaknya Umayyah bin Khalaf. Kenapa dia menjadi budak? Karena dulu orang tua daripada Bilal, bapak ibune Bilal, budake Umayyah bin Khalaf. Ketika kemudian bapaknya meninggal, ibunya meninggal, maka Bilal bin Rabah ini otomatis menjadi budaknya Umayyah bin Khalaf. Nah, Bilal bin Rabah ini adalah dari Habasyi. Habasyi itu Ethiopia. Ethiopia itu daerah Afrika. Daerah Afrika kita tahu bagaimana orang-orang Afrika. Diriwayatkan bahwasanya Bilal bin Rabah ini kulitnya itu kehitam-hitaman. Tetapi sahabat Bilal ini anak-anak luar biasa. Ketika Bilal bin Rabah menjadi budaknya Umayyah bin Khalaf, pada saat itu awal-awalnya dakwahnya Rasulullah, seluruh orang Jazirah Arab membicarakan tentang Rasulullah. Ada yang mengatakan bisik-bisik Rasulullah itu adalah seorang yang jujur, berwibawa, ucapannya menyejukkan, tidak pernah menyakiti orang, tidak pernah berdusta, selalu dapat dipercaya. Semua orang membicarakan Muhammad tentang akhlaknya. Akan tetapi akhir-akhir ini Muhammad, kata orang kafir Quraisy, sedang membawa agama baru. Agama yang hanya satu Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berita ini kemudian sampai kepada telinga Bilal bin Rabah. Muhammad ketika mendengar cerita kabar yang seperti itu, hidayah Allah itu kemudian masuk di dalam kolbunya Bilal bin Rabah. Dia tertarik dengan apa yang dibicarakan orang-orang terkait dengan Nabi Muhammad. Akhirnya suatu saat Bilal bin Rabah ini mencari baginda Nabi Muhammad SAW. Akhirnya ketemu. Dalam pertemuan itu akhirnya sahabat Bilal sebelumnya sudah mendengar apa yang dibicarakan orang-orang, langsung dia menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka resmilah sahabat Bilal ini masuk Islam, golongan orang-orang yang pertama. Masuknya Bilal bin Rabah menyembah agama Islam hari demi hari yang semula itu dirahasiakan agar tidak sampai tahu kepada orang-orang, terutama majikannya yaitu Umayyah bin Khalaf ini. Tetapi akhirnya konangan. Ketika konangan sahabat Bilal masuk Islam, orang-orang mengatakan kepada Umayyah, "Hei Umayyah, tidakkah tahu bahwasanya budakmu yang Bilal bin Rabah itu sekarang sudah mengikuti agamanya Muhammad?" Kata orang kafir Quraisy. Wow, seketika bagaikan di siang hari petir menyambar, Umayyah bin Khalaf langsung marah seketika. Langsung mencari dan mendatangi sahabat Bilal. "Hei Bilal, katanya kamu mengikuti ajarannya Muhammad, menyembah kepada Tuhannya Muhammad, sudah meninggalkan lagi Tuhan nenek moyangmu yaitu Lata dan Uzza." Sahabat Bilal mengatakan iya. Ketika dijawab oleh Bilal dengan iya, bahwasanya Tuhan semesta alam, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, Umayyah seketika itu naik pitam, marahnya tanpa terbendung. Akhirnya anak-anak sahabat Bilal ini, subhanallah, tangannya diikat,
kakinya diikat, lehernya ini diikat dengan tampar, kemudian ditarik di padang pasir dengan untanya. Tarik, tidak bisa berbuat apa-apa. Betapa terik matahari negara Arab Saudi di tengah-tengah padang pasir. Subhanallah, sampai kulitnya sahabat Bilal mengelupas kepanasan tengah terik-teriknya, berhari-hari cambui. Apa kata Umayyah bin Khalaf ketika menyiksa sahabat Bilal? Wahai Bilal, kamu tidak akan saya lepaskan dari siksaan ini hingga kamu mendustakan Muhammad, bukan utusannya Allah, sampai kamu kembali kepada agama nenek moyangmu, yaitu menyembah terhadap Lata dan Uzza. Sahabat Bilal cuma diam. Ahad, ahad, ahad. Yang dimaksud adalah Allahu ahad, Allah Maha Esa. Tiada Tuhan selain daripada Allah. La ilaha illallah. Akhirnya Umayyah tambah marah. Tengah-tengah terik matahari, tangannya Umayyah sudah diikat, kakinya sudah diikat, lehernya pun juga diikat, ditelentangkan dalam keadaan terikat. Kemudian dadanya ini oleh Umayyah ditimpakan sebuah batu besar, sampai-sampai sahabat Bilal ini susah untuk bernapas. Tanya lagi, wahai Bilal, apakah kamu tetap percaya terhadap agamanya Muhammad? Tidak mau menyembah Lata dan Uzza? Sahabat Bilal cuma hanya menyebut, melafadzkan, menzikirkan ahad, 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 Allahu ahad. Tidak menjawab yang lainnya. Di tengah-tengah penyiksaan Umayyah bin Khalaf terhadap Bilal bin Rabah inilah lewat seorang sahabat Nabi yang dermawan, yang kaya raya, yaitu Sayyidina Abu Bakar. Wahai Umayyah, kenapa engkau menyiksa budakmu sampai sedemikian rupa? Tidakkah engkau punya belas kasihan? Tidakkah engkau punya nurani sehingga engkau menyiksa sedemikian itu? Anak-anak, dulu belum ada HAM, hak asasi manusia, belum ada polisi, belum ada. Kalau sekarang berhadapan dengan hukum, belum ada. Siapa yang kuat, dia yang menang. Abu Bakar, kata Umayyah, apa gunanya ini? Budak saya sudah enggak bermanfaat lagi. Kalau memang tidak bermanfaat, saya beli gimana? Boleh? Dengan catatan kau beli dengan mahal. Iya, enggak apa-apa. Berapapun harganya akan saya beli, kata Sayyidina Abu Bakar. Akhirnya dibelilah Bilal bin Rabah ini, budak Umayyah, dengan harga yang sangat tinggi. Ibaratnya itu 100 kali lipat dari harga yang biasanya, dengan emas-emasnya banyak. Akhirnya setelah dibeli oleh sahabat Abu Bakar, sahabat Bilal ini menjadi pindah, yang semula budaknya Umayyah bin Khalaf pindah kepada Abu Bakar As-Siddiq. Akan tetapi Abu Bakar As-Siddiq ini memerdekakan budaknya yang bernama Bilal bin Rabah. Merdekalah Bilal bin Rabah, mengabdikan diri kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Itu gambaran sahabat Nabi, anak-anak. Sahabat Bilal bin Rabah di dalam menjaga tauhidnya, menjaga keimanannya. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Dia rela disiksa berhari-hari, dicambuk, dikuliti, tengah-tengah padang pasir. Betapa sedih dan pedih dan sakitnya, tetapi dia tidak keluar dari agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa mengilhami, kita bisa meniru contoh daripada
sahabat Bilal, keimanan kita bertambah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.